Insiden percikan api yang disusul ledakan dan kebakaran dari kabel bawah tanah ini terjadi di Jalan Jatinegara Timur, Jatinegara, Jakarta Timur Minggu pagi tadi. Warga dan petugas PPSU tak berani memadamkan api. Kobaran api yang disertai ledakan ini sempat membuat takut warga dan juga pengguna jalan. Kabel yang terbakar berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Tiba-tiba aja api nyala. Dari mana? Dari situ aliran listrik. Ada yang bakar sampah atau enggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada, tiba-tiba nyala. Mungkin air kali, Begitu ya, Pak ya? strom atau jaringan kabelnya itu terbuka. Diduga kebakaran kabel listrik bawah tanah ini terjadi akibat korsleting pada kabel yang terkena air lantaran penutup kabel yang sudah rusak. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, diduga melecehkan anak di bawah umur seorang lansia di Matraman, Jakarta Timur, Sabtu malam diamankan warga. Pelaku mengakui perbuatannya nyaris diamuk massa. Ini ngadep sini. Lansia berinisial A 61 tahun diamankan warga setelah aksi bejatnya diketahui warga di kawasan Pisang Baru, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu malam. Diduga pelaku melecehkan anak di bawah umur yang sedang bermain bersama teman-temannya. Teman korban yang mengetahui perbuatan bejat pelaku langsung melaporkan kejadian ini pada keluarga korban. Pelaku nyaris diamuk warga lantaran aksinya diketahui telah dilakukan berulang kali. Nikah belum? Belum. Ketahuannya gimana, Pak? Ketahuannya ya tadi kan ada 3 orang anak kecil yang main. Nah dia ngelihat si korban itu dipegang-pegang. Korbannya 1 hari ini. Tadi dia ngaku ya berapa orang? Dia baru sempat ngaku hari ini doang yang dia lakuin. 5 benar atau enggak? Kalau 5 itu ya dari yang kemarin-kemarin. Oh, dia sering gitu? Pelaku yang sempat membantah akhirnya mengakui perbuatannya. Enggak, itu tadi hari ini. Diapain? Sapi kan juga. Dia diapain sama Bapak? Jujur? Jujur. Dia lepas nih di luar. Jujur? Ngaku kalau Iya Pak, benar. Diapain aja? Lihat sih. Udah berapa anak? Hari ini aja kejadian Pak. Berapa orang? Itu tadi 3. Iya, berapa? 3. Yang lain lagi? Antisipasi aksi warga, petugas yang datang langsung mengevakuasi pelaku untuk dibawa ke Mapolsek Matraman. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tangis histeris keluarga pecah saat 5 jenazah korban kecelakaan bus tiba di rumah duka di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pagi tadi. Dari kelima korban, 2 diantaranya kakak beradik. Sementara 2 korban lainnya adalah ibu dan anak. Suparmi menangis histeris hingga jatuh pingsan saat mendengar jenazah kedua adiknya, Noman Alif dan Utanta Izah, tiba menggunakan mobil jenazah ke rumah duka. Selain jenazah 2 kakak beradik, secara beriringan 3 jenazah korban kecelakaan lainnya juga tiba di rumah duka, termasuk jenazah ibu dan anak, Ani dan Aulia Mahfiro, serta 1 jenazah warga desa Wedoro, Kecamatan Pandaan. Keluarga tak menyangka rombongan ziarah Wali Limo mengalami musibah naas saat perjalanan pulang. Salah satu korban selamat bercerita sebelum tabrakan dengan truk tronton, sopir bus sempat memegang setir hanya dengan 1 tangan. Padahal saat itu kondisi jalan bergelombang hingga akhirnya bus oleng. Terus waktu pulang, supirnya nggak bilang siapa mau kencing, nggak ada, langsung melaju terus. Yang 1 setir katanya itu, yang setir, pakai bawa HP entah kok begitu dikit, jalan gelombang. Akhirnya langsung oleng, dump truck masuk. Mas, yang luka-luka parah dan meninggal itu posisi duduk di mana, Mas? Di bangku tak kanan. Usai disolatkan, jenazah kelima korban dimakamkan di tempat pemakaman setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 warga Jembrana, Bali tersambar petir saat berteduh di sebuah gubuk area persawahan. 1 korban tewas dan 2 lainnya masih dalam kondisi kritis dirawat di rumah sakit. 11 petani semangka warga desa Penyaringan Mendoyo, Jembrana, Bali dilarikan ke rumah sakit usai tersambar petir di area persawahan. 2 diantaranya dalam kondisi kritis dan harus rawat inap. Sementara 1 orang korban meninggal dunia.
Peristiwa naas terjadi saat para korban tengah berteduh dari hujan deras dan angin kencang di sebuah gubuk di area persawahan Desa Budeng, Jembrana. Saat itulah tiba-tiba muncul petir besar yang langsung menyambar para korban. Tapi suara itu dengar nggak itu? Yang 3 orang kita opnamenkan, 2 kondisinya kritis, yang 1 kita observasi. Yang luka-luka ringan jumlahnya 7-8 orang, rencana kita pulangkan, masih menunggu kondisinya stabil. Warga diimbau waspada dengan potensi petir besar yang kerap muncul bersamaan dengan hujan deras. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Puluhan rumah di Sukabumi, Jawa Barat rusak dihantam puting beliung. 8 diantaranya rusak berat hingga ambruk. Detik-detik angin puting beliung terekam kamera warga. Inilah detik-detik saat angin puting beliung menyapu permukiman warga di Kampung Cibitung, Kelurahan Ciberem Hilir, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Bagian atap rumah warga beterbangan dan porak-poranda dihantam puting beliung membuat warga panik. Saat angin puting beliung datang, cuaca dalam kondisi cerah. Akibat puting beliung, sejumlah rumah warga rusak berat, bahkan ada yang ambruk. Warga yang rumahnya tak bisa dihuni terpaksa mengungsi ke rumah saudara atau tenda pengungsian. Data sementara, angin puting beliung merusak 36 rumah, 8 diantaranya rusak berat. Sementara itu pemirsa, angin kencang di kota Tasikmalaya menumbangkan sejumlah pohon di beberapa titik. Salah satu pohon tumbang bahkan menimpa sebuah mobil dan pengemudi becak hingga mengalami luka-luka. Dadaha musibah. Hujan deras disertai angin kencang di kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan sebuah pohon rem besi di kompleks olahraga Dadaha tumbang. Batang pohon menimpa mobil dan seorang pengendara becak. Tak hanya becak yang ringsek, pengemudi becak warga Desa Sumberjaya juga mengalami luka-luka di tangan kiri hingga harus mendapat perawatan medis. Sementara mobil minibus yang tertimpa batang pohon rusak ringan. Atas laporan warga, polisi dan petugas BPBD langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi pohon. Warga diimbau waspada cuaca buruk angin kencang yang biasa terjadi saat hujan deras. Kita ke informasi lain pemirsa, banjir bandang Sabtu sore menerjang jembatan penghubung 2 desa di Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya akses 2 desa terputus karena jembatan tak bisa dilalui tertutup material banjir. Banjir bandang terjadi usai kawasan perbukitan Gunung Ringgit diguyur hujan lebat selama 5 jam. Tali bokong dahar lur, saurang gulon. Ada besabolur. Banjir bandang ini terjadi Sabtu sore menerjang aliran Sungai Bokong Desa Suaran Kulon, Kedung Jajang, Lumajang. Derasnya debit air banjir membuat jembatan penghubung 2 desa terputus akibat material lumpur dan kayu tersangkut di atas jembatan. Selain memutus akses 2 desa, banjir bandang ini juga membuat sejumlah rumah warga dan juga lahan perkebunan di hilir sungai di Desa Pandansari, Kedung Jajang terendam banjir. Banjir bandang terjadi usai kawasan perbukitan Gunung Ringgit di Desa Suaran Kulon diguyur hujan lebat lebih dari 5 jam. Tim reaksi cepat BPBD Lumajang langsung menutup akses jembatan karena debit air masih cukup deras. Hujan itu turun mulai jam 2-an kalau tidak salah. Itu rata dan durasinya cukup lama. Jadi sehingga aliran yang dari Gunung Ringgit besar, kemudian membawa material juga, sehingga mengakibatkan terjadinya tertutupnya jembatan linpas yang antara Sawaran Kulon dengan Bandaran. Petugas disiagakan di lokasi banjir bandang untuk memastikan tak ada warga yang nekat melintasi jembatan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan deras di kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu malam mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Salah satunya di RSUD Dr. Soekarjo. Banjir setinggi 50 cm merendam ruang perawatan, membuat para pasien dan keluarganya panik. Puluhan pasien dan keluarga yang tengah menunggu di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya hanya bisa pasrah saat banjir setinggi 50 cm masuk ke ruang perawatan pada Sabtu malam. Meski panik dan khawatir, pasien diminta tetap berada di atas tempat tidur. 3 ruang perawatan, poliklinik rawat jalan dan ruang bayi terendam banjir. Banjir juga menggenangi lorong-lorong rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit, banjir di RSUD Dr. Soekarjo terjadi akibat curah hujan tinggi. Banjir ini juga bukan yang pertama kali terjadi. Ada beberapa ruangan yang memang kondisinya lebih rendah dibandingkan dengan permukaan jalan ya, seperti ada beberapa ruang rawat inap seperti ruang Aster, ruang Bougainville dan juga ruang Mawar. Selain curah hujan tinggi, banjir yang menggenangi RSUD Dr. Soekarjo terjadi akibat buruknya drainase di sekitar RSUD. Makanya saya asumsikan bahwa RSUD perlu penata ulang dalam proses mengembalikan fungsi drainase dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai setiap hujan turun terendam. Ini kan kasihan pasien, para BPBD Tasikmalaya mengerahkan mesin pompa untuk menyedot air di setiap ruangan yang terendam banjir. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joryono, iNews melaporkan. Hujan deras dan banjir juga merendam ratusan rumah di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu malam. Ketinggian banjir mencapai 50 cm, mengakibatkan puluhan orang harus mengungsi. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu malam. Banjir naik perlahan seiring hujan deras berjam-jam sejak Sabtu pagi. Akibat banjir yang tak kunjung surut, ratusan warga terutama anak-anak dan lansia memilih mengungsi ke sebuah masjid. Dari data pengurus RW, sedikitnya 205 rumah warga di 4 RT terdampak banjir. Barang-barang pada semuanya pada kanyut, banyak yang kanyut. Jadi nggak bisa diselamatin Bu ya? Nggak bisa Pak, orang tahu-tahunya udah masuk, dadakan. Di sini sering Bu banjir Bu? Udah 5 kali sama ini Pak. Ini karena penyempitan saluran air yang untuk keluar ke pembuangannya kan kecil, tapi ini kiriman dari perumahan-perumahan ataupun kampung yang ada di atas sana, semua nggak nyalur ke sini. Jadi di sini tuh tempat lewatan, tapi buangannya kecil, gitu. Warga diimbau selalu menjaga kesehatan dan waspada demam berdarah saat musim penghujan saat ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo sekaligus Dewan Pengarah TPN Haritanu Sudibyo mendatangi Polda Metro Jaya guna mengetahui jalannya pemeriksaan Aiman Wicaksono sebagai saksi. Kehadiran Haritanu Sudibyo juga bermaksud memastikan informasi adanya dugaan penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik. Dewan Pengarah TPN Haritanu Sudibyo mendatangi Polda Metro Jaya guna memastikan kebenaran laporan terkait penyitaan ponsel Aiman Wicaksono. HT merasa berhak mengetahui jalannya pemeriksaan kasus yang menimpa Aiman. Lebih dari 10 jam Aiman diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi. Aiman kan sebagai warga negara, dia punya hak, dia punya kewajiban. Yang saya tahu sebagai saksi tidak pernah ada barang yang disita dari saksi. Kalau sebagai tersangka, memang itu sudah wajar. Saya kecewa sekali. Saya datang 1 jam saya nunggu, duduk di ruang tamu nggak boleh masuk. Terus saya dikasih kabar HP-nya disita. Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, ingin ada kepastian hukum. Supaya apa yang kita kerjakan itu ada kepastian. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Walaupun handphone saya akhirnya harus disita, tapi saya berkomitmen untuk tidak akan menyebutkan
siapa narasumber saya. Karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik, yang wajib dilindungi identitasnya. Mas Aiman hari ini sudah menjalankan tugasnya sebagai warga negara dengan sangat baik. Kita patuh dengan semua yang diminta oleh penyidik. Mas Aiman menjadi simbol bagi TPN Ganjar Mahfud sebagai bentuk pengawalan demokrasi. Sebagai warga negara, Aiman berkomitmen untuk terus mengikuti proses hukum. Dalam keterangannya, Aiman menegaskan bahwa kritik yang disampaikan terkait netralitas Polri dalam pemilu juga disinggung oleh sejumlah media. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ade Supriyatna, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, belusukan ke Pasar Rakyat Oro-Oro Dowo di Malang, Jawa Timur. Ditemani artis sekaligus calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Krisdayanti, Siti Atikoh berbincang bersama pedagang. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengunjungi Pasar Rakyat Oro-Oro Dowo di Malang, Jawa Timur. Siti Atikoh langsung disambut hangat warga dan pedagang. Ia ditemani sejumlah caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, diantaranya Krisdayanti, Sri Untari, dan Dewanti Rumpoko. Mereka menyapa dan berbincang bersama sejumlah pedagang dan menampung aspirasi. Siti Atikoh memuji tata ruang pasar yang bersih dan rapi. Selain itu, produk yang dijual pun merupakan kategori grade A atau berkualitas paling baik. Ia juga berbelanja sejumlah bahan pangan seperti bawang merah dan bawang putih. Pasar gimana? Apakah sama dengan pasar-pasar sebelumnya mungkin atau ada yang membedakan ini di sini? Ada ya yang membedakan. Bersih banget. Jadi kayaknya kepengen keliling di semua tempat. Terus barang-barangnya segar-segar, sudah di-packing juga, tapi kelihatan banget kalau itu sudah mengalami penyortiran. Jadi yang dijual di sini kayaknya memang yang grade A ya, yang kualitas prima. Kemudian banyak juga, iya ada juga yang organik hasil dari sayuran hidroponik. Pasarnya jadi terkait pengawas obat dan makanan, kita lihat makanan-makanan apakah ada pengawet dan sebagainya. Bahkan kita kadang ada beberapa dari Bepom provinsi yang bawa mobil untuk tes langsung. Jadi itu jelas akan membuat keamanan dan juga kenyamanan pembeli ya. Setelah dari pasar, Siti Atikoh dan rombongan langsung menuju kawasan Car Free Day untuk mengikuti senam dan jalan pagi, sekaligus menyapa masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Giselle Rahma dan Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, malam ini Indonesia akan menghadapi tim kuat Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Di grup B, Australia tak terkalahkan, berada di posisi puncak dengan koleksi 7 poin. Sementara timnas Garuda kalah 2 kali dari Jepang dan Irak. Lalu bagaimana peluang anak asuh Shin Tae-yong menghadapi Australia? Timnas Indonesia minggu malam ini akan berjuang menghadapi tim kuat Australia di babak 16 besar Piala Asia. Pelatih Shin Tae-yong menyiapkan strategi khusus. Shin Tae-yong meracik skuad terbaiknya untuk bisa mengatasi permainan desak keras Australia dalam laga yang berlangsung di Stadion Jasmine bin Hamad. Diprediksi Shin Tae-yong akan memainkan formasi 3-4-3 dalam menghadapi Australia. Hernando Ari masih dipercaya untuk menjaga gawang Indonesia. Sementara di lini pertahanan 3 nama Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Sandy Walsh masih menjadi andalan Shin Tae-yong. Di sektor gelandang akan diisi Asnawi Mangku Alam, Justin Hubner, dan Ivan Jenner, serta Pratama Arhan. Sementara untuk lini serang ditempati Witan Sulaiman, Marcelo Ferdinand, dan Rafael Sturridge. Shin Tae-yong pun meminta anak asuhnya untuk bermain lepas dengan mengandalkan serangan balik. Dukungan untuk timnas Indonesia dalam laga 16 besar Piala Asia terus mengalir, mulai dari Presiden, Menpora, hingga masyarakat. Berikut dukungan untuk timnas Indonesia. Pertandingnya antara Indonesia dan Australia, kita harapkan kita mendapatkan poin dari sana, sehingga bisa melaju ke babak berikutnya. Karena saya rasa insya Allah bisa mencapai permainan yang sangat baik. Walaupun yang dihadapi Australia itu berat, tapi saya yakin kalau ada jalannya, ada kemenangan. Kalau untuk menghadapi Australia sih mungkin sedikit berat, tapi kita harus optimis lah untuk ini supaya bisa menang.
agak berat ya, karena kita beda cukup jauh peringkatnya, secara peringkat cukup jauh, cuman optimis tetap ada. Karena ngelihat dari kemarin kita nggak yakin lolos, ternyata lolos. Pemirsa, kuliner Minang yang khas dengan kekayaan cita rasanya selalu disukai siapapun. Anda yang tinggal di Jabodetabek merindukan kuliner khas ranah Minang yang tidak dijumpai di lokasi lain, Festival Kuliner Minang Baralek Gadang bisa memuaskan keinginan Anda. Rendang, sate padang, ketupat pical atau makanan lain khas Minangkabau ini mungkin biasa Anda jumpai di tempat lain. Namun Anda mungkin sulit akan mendapatkan kuliner yang satu ini, yaitu Biko Tungku Baro. Biko sebetulnya singkatan dari biskuit Koto Baru karena asal kuliner yang satu ini dari Koto Baru, Sumatera Barat. Terbuat dari kelapa, santan, tepung, beras, gula, dan ragi, kue ini kaya rasa, perpaduan manis, asin, dan gurih, dijual dengan harga Rp5.000 per buah. Di Jabodetabek, kue ini sulit Anda temukan, namun di Festival Kuliner Minang Baralek Gadang di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat, Anda bisa menemukan kuliner ini yang dimasak menggunakan bara batok kelapa. Asli Sunda, cuman pengen coba aja jajanan yang dari luar Sunda. Oh gitu. Yang nggak ada di Jakarta. Oke. Emang kue mangkuk ini langka Mbak dicari? Iya, langka, ini termasuk jajanan langka ya. Iya. Selain Biko, kue mangkok ini juga diburu pembeli. Rasanya legit dan manis, terbuat dari tepung beras, tape singkong, gula merah, santan, dan ragi dengan harga 3 buah Rp20.000. Pedagang kuliner khas Minang di festival ini tentu saja asli orang Minang yang mempertahankan resep dan cara memasak sama seperti di kampung halaman mereka. Cara masaknya begini, pembakarannya begini, dan semuanya dibikin di mana, di Padangnya dibikin di sini. Oh gitu. Di Padang gitu. Baralek Gadang diinisiasi oleh warga perantau Minang di Kota Depok sebagai wujud kecintaan mereka terhadap budaya dan kuliner khas Sumatera Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Kota Surabaya memiliki tempat makan yang berkonsep ekonomi kreatif untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah. Dilengkapi sejumlah fasilitas, tempat kuliner ini dikunjungi langsung tokoh muda kreatif Angela Tanusudibyo. Tokoh muda kreatif Indonesia Angela Tanusudibyo mengunjungi salah satu tempat makan yang menyajikan berbagai kuliner Nusantara di kota Surabaya, Jawa Timur. Berkonsep ekonomi kreatif, tempat ini dibangun dengan sejumlah fasilitas dan tenansi yang mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah. Menariknya, tempat ini mengakomodir para pelaku UMKM untuk berjualan yang setiap 6 bulan sekali bergantian. Jadi, wah ini bagus banget, terus selalu ada event berkala, dan nggak akan stop di sini ya, ini akan dikembangkan lebih luas lagi menjadi tempat lifestyle, kurang lebih seperti itu, untuk keluarga muda. Sama UMKM, dia dapat 5 UMKM, dan tiap 6 bulan sekali ganti-ganti tenannya, biar masyarakat bisa mencobai menu-menu online baru yang di-offline-kan dan ketemu langsung dengan para penjual offline. Memiliki 45 tenants, tempat wisata kuliner ini sepenuhnya menggunakan bahan baku dan produk lokal. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan.